Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik apa kabar nih semuanya? Pasti semuanya sukacita ya adik-adik, walaupun kita masih beribadah di rumah. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian, Bapakku datang padamu. Oke adik-adik, kita mau angkat satu lagu pujian lagi, tapi kali ini harus semangat nih. Oke, kita angkat lagu pujian dari Terbit Matahari sambil bangkit berdiri adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan dasar kita. Marilah kita mendengarkan dasar titah yang kelima sampai ke 10. Dasar titah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasar titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Dasar titah ke-7. Jangan engkau berzina. Dasar titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasar titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasar titah 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan dasar titah. Semoga dasar titahnya yang sudah adik-adik dengar bisa adik-adik dengarkan, bisa menjadi berita bagi adik-adik. Oke, kita mau lanjut memuji nama Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau angkat satu lagu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama
lagu pujian Saya Laskar Kristus. Pakai gerakannya adik-adik ya, ikutin kakak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak ber. Saya Laskar Kristus, siap gerak ber. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita ulang dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak ber. Saya Laskar Kristus, siap gerak ber. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu seperti ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, beri jemaat-Mu saat ini. Kita mulai dari awal adik-adik dengan sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya siapkan hati dan pikiran mereka dan telinga mereka ya Bapa, agar mau mendengarkan firman dari kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan, kiranya berkati mereka Bapa, kiranya firman yang mereka berikan itu Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Oke, minggu ini kelas pra-remaja akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Eca. Oke adik-adik, siapa yang ingat besok tanggal 17 Agustus itu kita merayakan apa? Iya, kita akan merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Coba adik-adik masih ingat gak yang keberapa ya Indonesia ulang tahun ini? Iya, yang ke-75 tahun. Nah adik-adik, kita sama-sama tahu nih, Indonesia itu mendapatkan kemerdekaannya itu dengan cara yang gak gampang, tidak mudah ya, penuh perjuangan. Banyak pahlawan-pahlawan nih adik-adik yang bahkan tuh telah gugur dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya kita itu pernah dijajah oleh beberapa bangsa asing ya. Adik-adik udah pasti tahu nih kalau misalkan denger-dengar cerita sejarah di sekolah, kalian pasti lebih paham deh dari kakak, lebih fresh memorinya. Nah, Indonesia ini dijajah oleh bangsa-bangsa asing itu dalam waktu yang panjang ya, nggak singkat. Nah, kira-kira nih kalau saat ini Indonesia itu belum merdeka, kira-kira apa yang akan terjadi oleh kita adik-adik? Apa yang terjadi sama kita? Bisa aja kita nggak boleh sekolah, atau bisa aja para pejabat yang ada di pemerintahan sekarang itu tidak boleh berasal dari orang Indonesia, atau pokoknya banyak ya kemungkinan yang bisa terjadi kalau misalkan kita belum merdeka sampai saat ini. Dan yang pastinya nih adik-adik, kita belum tentu bisa sebebas sekarang kalau kita belum merdeka. Nah, itu sebabnya adik-adik, setelah negara kita merdeka, banyak perayaan yang dilakukan untuk memperingati kemerdekaan nih adik-adik. Biasanya kalau 17-an, adik-adik ikut lomba di mana? Di rumah, di komplek rumah, atau di sekolah, di gereja mungkin, atau di tempat lain. Dan lomba yang diikutinya juga pasti beragam ya adik-adik. Yang terkenal tuh biasanya panjat pinang, terus lomba makan kerupuk, masukin pensil atau paku ke dalam botol, dan lain sebagainya. Nah, oke adik-adik, tema minggu ini menyangkut Hari Kemerdekaan. Oke, tapi kakak gak mau bahas terlalu lama tentang kemerdekaan tadi yang udah kakak singgung di awal tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kakak mau bahas mengenai apa hubungannya kemerdekaan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah adik-adik, kita boleh buka Alkitabnya dari Zefanya 3 ayat 17. Kakak ulangin lagi ya. Kita buka sama-sama Alkitabnya dari Zefanya 3 ayat 17. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Oke adik-adik, sekarang kakak mau jelasin nih, merdeka dan hubungannya di dalam Tuhan. Kita tadinya dijajah oleh yang namanya apa adik-adik? Dosa.
Nah, tapi sekarang nih kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan Yesus melalui penyaliban. Nah, seperti yang tadi tuh yang kakak udah bilang, untuk merayakan kemerdekaan kita biasanya merayakannya pakai lomba-lomba. Nah, sudah sepatutnya juga nih adik-adik kita yang sudah dimerdekakan dari dosa ini, kita juga harus bersemangat, bersuka cita, karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya nih Kak? Apa kita juga harus merayakan kemerdekaan ini seperti mengadakan lomba pas 17-an? Enggak ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita bisa melakukannya dengan memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan, menyenangkan hati Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan itu adik-adik, Tuhan itu adalah pahlawan dalam hidup kita. Ia telah memerdekakan kita dari dosa. Tahun lalu kalau nggak salah ada film yang sempat booming banget nih. Kayaknya adik-adik pasti semuanya udah hampir semuanya udah pada nonton nih filmnya, namanya The Avengers. Nah, The Avengers ini tuh banyak banget pahlawannya adik-adik. Mereka tujuannya itu untuk menyelamatkan dunia. Tapi pahlawan itu bohongan ya adik-adik yang ada dalam film. Tapi ada nih satu pahlawan yang nyata dalam kehidupan adik-adik dan dalam kehidupan kakak Eca juga, dan dalam kehidupan semua orang, namanya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini kenapa disebut pahlawan? Karena dia sudah menyelamatkan dunia ini dari yang namanya dosa. Tuhan Yesus ini membawa kita pada kemenangan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maksudnya yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan tuh apa ya? Jadi Tuhan itu tidak mau kita itu menjadi hamba dosa terus. Tuhan itu tidak mau kita itu binasa adik-adik. Tuhan Yesus juga tidak mau kita tuh serupa dengan dunia ini. Makanya dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, terus Kak, caranya kita merespon hal itu gimana? Nah, kita nih adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan ini, kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam tiap langkah kita. Contohnya nih, dalam sekolah, misalkan kakak besok ada ujian. Malamnya atau hari-hari sebelumnya, kakak udah belajar nih adik-adik. Meskipun kakak sudah merasa yakin dengan kemampuan kakak tetap harus berdoa, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam sekolah kakak adik-adik. Nah, terus bisa juga kalian mengandalkan Tuhan dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam gereja, dan lain sebagainya. Tuhan mau kita itu adik-adik sebagai anak-anaknya ini bersuka cita, bersemangat, bergirang, bersorak-sorai di dalam melakukan kehendak Tuhan. Siapa yang di sini masih suka sebel kalau misalkan disuruh melakukan kehendak Tuhan? Maksudnya melakukan kehendak Tuhan, contohnya baca firman Tuhan atau doa. Siapa yang di sini suka sebel kalau misalkan disuruh mamanya pagi-pagi nih jam 9 udah harus pantengin YouTube sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan? Atau adik-adik masih ngantuk nih ceritanya nih, masih di tempat tidur, terus disuruh sama mamanya, ayo udah jam 9 nih, udah waktunya kita dengerin firman Tuhan. Tapi adik-adik karena masih ngantuk, udah nanti aja, aduh males banget deh dengerin firman Tuhan. Ada nggak adik-adik yang seperti itu? Semoga adik-adik kakaknya nggak ada yang seperti itu ya. Oke adik-adik, sebelum kakak tutup firman Tuhannya, ada sedikit kreativitas nih untuk adik-adik. Kreativitasnya cukup mudah, yaitu adalah adik-adik diminta untuk mengcover lagu 17 Agustus. Udah pada tahu dong semua lagu 17 Agustus kayak gimana? Nah, untuk link instrumennya itu disediakan di description box di bawah. Nanti adik-adik bisa lihat. Nah, caranya kalian bisa pakai 2 HP atau 1 laptop dan 1 HP. Jadi, satu gadget itu untuk mendengar instrumennya, dan satunya lagi untuk merekam video kalian bernyanyi. Jadi kalian dengar instrumennya nih pakai satu gadget, satu alat.
dengan menggunakan headset. Nah, terus nanti kalian itu menyanyikan lagunya. Nah, sebisa mungkin nih adik-adik dalam video tersebut ada vibes kemerdekaan. Vibes kemerdekaan maksudnya kalian bisa pakai contohnya pakai baju merah atau putih, atau kalian kalau mau kalian bisa nyanyinya sambil pegang bendera. Pokoknya bebas ya adik-adik. Sebisa mungkin ada vibes kemerdekaannya. Nah, videonya ini maksimal dikumpulkan hari Rabu 19 Agustus. Bisa ke kakak atau abang guru sekolah minggu yang mengajar, atau bisa juga ke media sosial sekolah minggu yang kalian tahu, atau juga ke abang sekolah atau kakak sekolah minggu yang kalian punya kontaknya, terserah kemana aja. Oke adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus berkati seluruh kehidupan kami Tuhan, jagai dan sertai kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dan dalam aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini kita mau diajarkan karena kita sudah adik-adik sudah ditebus, kita sudah merdeka dari dosa, kita sudah merdeka dari maut oleh Yesus Kristus. Maka dari itu kita harus menjadi garam dan terang dunia. Nah, karena tadi sudah tentang merdeka-merdeka, karena besok itu adalah hari kemerdekaan Indonesia, kita mau memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Kita mau menyanyikan lagu hari kemerdekaan bangsa Indonesia itu 17 Agustus. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke adik-adik, kita sudah selesai firman Tuhan, boleh duduk kembali. Kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat lagu pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang telah didengar adik-adik ya Tuhan, kiranya menjadi pelita bagi kakinya mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga ya Tuhan, kiranya besok memperingati hari kemerdekaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sampai saat ini ya Tuhan, sampai ke 75 tahun Indonesia mampu ya Bapa berdiri di kakinya sendiri ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga memanjatkan permohonan ya Tuhan, kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa di masa seperti ini ya Tuhan, di masa pandemi corona ya Tuhan. Kiranya jauhkan kami ya Bapa dari segala virus corona ya Bapa. Kiranya juga Tuhan berkati saudara-saudara kami ya Tuhan yang sudah terkena. Kiranya Bapa kuatkan iman dan hati mereka ya Bapa agar mampu menjalani perawatannya ya Tuhan. Kiranya juga berkati ya Tuhan perawat, dokter, security maupun kebersihan, petugas kebersihan yang bekerja ya Bapa di rumah sakit. Kiranya berkati mereka juga ya Bapa. Kiranya beri mereka kesehatan ya Bapa agar mereka mampu menjalani pekerjaan ya Tuhan. Begitu juga dengan pemerintahan kami di Indonesia ini ya Bapa. Kiranya kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu saja ya Bapa yang di dalam mereka ya Bapa. Kiranya Bapa mereka mampu ya Tuhan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Kiranya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami lebih layak di hadapan-Mu. Berkati juga ya Tuhan adik-adik ya Tuhan dalam masa belajar online ya Tuhan. Kiranya mampukan mereka ya Bapa agar mereka mengerti apa maksud dari guru yang mengajarkan melalui online ya Bapa. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami panjatkan kepada-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.